teman-teman, nama saya Aditya Syifal Hakim dan di video ini saya akan jelaskan kepada teman-teman apa aja yang harus teman-teman tahu mengenai Lembaga Legislatif Mahasiswa Prodi Ilmu Komputer UNJ 2022. Sebelumnya, saya perwakilan dari LLM Ilmu Komputer 2022 ingin mengucapkan selamat kepada teman-teman yang sedang melaksanakan PKKMB karena telah diterima di kampus UNJ. Nah, untuk itu, teman-teman pasti akan terlibat di dalam organisasi-organisasi yang ada di kampus ini. Dan di kesempatan kali ini, izinkan saya menjelaskan mengenai salah satu organisasi yang ada di kampus, terutama di Prodi Ilmu Komputer UNJ. Kampus dengan seluruh komponen-komponen di dalamnya adalah lembaga yang punya fungsi tersendiri di lingkungan masyarakat luas. Lembaga-lembaga ini memiliki prinsip dari mahasiswa, oleh mahasiswa, dan untuk mahasiswa. Masing-masing lembaga ini mempunyai fungsinya tersendiri dan menjalankan tugasnya masing-masing agar dapat berkontribusi untuk kebahagiaan masyarakat luas maupun mahasiswa itu tersendiri. Dan di antara lembaga-lembaga tersebut, ada lembaga yang bernama Lembaga Legislatif Mahasiswa atau yang biasa disingkat sebagai LLM. Nah, Lembaga Legislatif Mahasiswa ini adalah salah satu komponen yang ada di Universitas Negeri Jakarta yang memiliki fungsi advokasi, fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Lalu apa itu fungsi-fungsi yang tadi disebutkan? Oke, yang pertama itu adalah fungsi advokasi. Fungsi advokasi adalah fungsi konseling oleh Lembaga Legislatif Mahasiswa dengan upaya untuk memberikan bantuan terhadap mahasiswa agar hak-hak kehidupan dan perkembangan mahasiswa tersebut dapat tercapai. Hal seperti ini dapat disampaikan langsung dalam bentuk aspirasi, pelaporan, pengaduan, maupun keluhan. Lalu selanjutnya adalah fungsi legislasi. Dengan fungsi ini, Lembaga Legislatif Mahasiswa melakukan penyerapan aspirasi-aspirasi dari mahasiswa yang kemudian disusun dan didiskusikan menjadi bentuk perundang-undangan. Sehingga perundang-undangan ini akan sesuai dan mengikuti situasi dan kondisi saat ini. Lalu yang ketiga ada fungsi anggaran. Dalam berorganisasi, pasti akan ada biaya yang keluar dan masuk, terutama yang dilakukan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa. Nah, fungsi ini adalah fungsi Lembaga Legislatif Mahasiswa dalam membantu pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa. Pengontrolan anggaran ini juga berguna sebagai fungsi transparansi dana internal yang keluar masuk oleh Badan Eksekutif Mahasiswa. Jika ada kejanggalan dalam keluar masuknya dana, maka Lembaga Legislatif Mahasiswa berhak untuk mempertanyakan hal tersebut. Kemudian ada fungsi pengawasan. Dalam fungsi ini, Lembaga Legislatif Mahasiswa wajib mengawasi dan memperhatikan kinerja yang dilakukan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa. Pengawasan ini juga dilakukan sebagai bentuk penegakan perundang-undangan yang ada di Universitas Negeri Jakarta. Jika suatu lembaga atau organisasi didapat tidak menegakkan perundang-undangan, maka Lembaga Legislatif Mahasiswa berhak untuk mempertanyakan, menegur, dan jika bisa memberikan saran dan masukan. Nah, itu dia fungsi-fungsi dalam Lembaga Legislatif Mahasiswa. Lalu untuk Lembaga Legislatif Mahasiswa Ilmu Komputer memiliki fungsi yang sama, namun dalam lingkup program studi ilmu komputer saja. Lalu siapa saja nih anggota LLM Ilmu Komputer 2022 hingga 2023 yang sedang menjabat dan melaksanakan tugas-tugas tersebut? Yang pertama adalah saya sendiri, Aditya Syifal Hakim, yang menjabat sebagai Ketua Umum Lembaga Legislatif Mahasiswa Program Studi Ilmu Komputer periode 2022 hingga 2023. Lalu yang kedua adalah M. Yasyakur Rizkullah yang menjabat sebagai Kepala BURT LLM Ilmu Komputer UNJ 2022 hingga 2023. Kemudian ada Tiara Salsagina yang menjabat sebagai Sekretaris LLM Ilmu Komputer. Lalu ada Azahra Agnimaya yang menjabat sebagai Bendahara LLM Ilmu Komputer 2022 hingga 2023. Lalu ada Muhammad Hadid Fatir yang menjabat sebagai Humas LLM Ilmu Komputer 2022 hingga 2023. Lalu seperti lembaga-lembaga lain yang ada di Universitas Negeri Jakarta, Lembaga Legislatif Mahasiswa Prodi Ilmu Komputer juga memiliki beberapa proker yang mereka lakukan untuk mensejahterakan mahasiswa yang ada di Prodi Ilmu Komputer ini. Apa saja itu? Yang pertama itu ada jaring aspirasi. Nah, jaring aspirasi ini digunakan agar teman-teman mahasiswa ilmu komputer dari segala angkatan bisa memberikan aspirasinya, baik itu merupakan masukan, saran, kritik, atau laporan di link yang diberikan oleh Lembaga Legislatif Mahasiswa. Yang kedua adalah Legislative News. Proker ini adalah kerja kita di mana Lembaga Legislatif Mahasiswa memberikan informasi kepada mahasiswa yang ada di Universitas Negeri Jakarta seputar legislatif, baik itu legislatif kita sendiri maupun legislatif yang ada di Indonesia. Yang ketiga salah satunya adalah Birthday Alert, di mana kita memberikan ucapan selamat kepada teman-teman Lembaga Legislatif Mahasiswa yang berulang tahun hari itu juga.
Nah, yang keempatnya sedang berlangsung sekarang nih teman-teman, tipe MIPA. Di mana tipe MIPA ini adalah proker global yang dilakukan oleh lembaga legislatif mahasiswa untuk mengawasi PKKMB ini. Dan bukan hanya 4 itu saja teman-teman, masih banyak sekali proker-proker lembaga legislatif mahasiswa yang bisa teman-teman nikmati dan teman-teman rasakan selama teman-teman menjadi mahasiswa Prodi Ilmu Komputer ini. Lalu apa saja kebermanfaatan lembaga legislatif mahasiswa Prodi Ilmu Komputer ini? Ada beberapa manfaat lembaga legislatif mahasiswa ilmu komputer, terutama kepada teman-teman Prodi Ilmu Komputer. Yang pertama itu adalah ikut berkontribusi dalam menegakkan kesejahteraan mahasiswa ilmu komputer. Yang kedua itu adalah jembatan antara mahasiswa dan kampus. Yang ketiga adalah memberikan keamanan dan kenyamanan pada mahasiswa ilmu komputer. Dan yang keempat itu adalah sebagai tempat untuk memberikan aspirasi, keluhan, maupun pelaporan. Dan tentunya nanti ini akan kami proses sehingga bisa mendapatkan solusi yang terbaik bagi teman-teman dan bagi pihak-pihak lain. Nah, itu dia teman-teman, sebagian kecil dari apa yang kami lakukan di Lembaga Legislatif Mahasiswa Ilmu Komputer. Nah, jadi teman-teman gak usah malu nih untuk bertanya. Teman-teman bisa langsung follow IG kami atau hubungi CP kami yang ada di deskripsi di bawah atau caption di bawah jika teman-teman ada pertanyaan lebih lanjut mengenai LLM Ilmu Komputer FMIPA UNJ tahun 2022 hingga 2023. Sekian dari saya, jika ada salah kata saya mohon maaf. Sekali lagi saya perwakilan dari LLM Ilmu Komputer dan mengucapkan selamat kepada teman-teman yang telah berhasil masuk ke Universitas Negeri Jakarta dan sedang melaksanakan PKKMB. Tetap semangat ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hifa Legislativa. Dadah.